Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi bangkai. Mengingat baru-baru ini ada mualaf mengaku pendeta dan ketahuan. Pertanyaan kita, kenapa bangkai yang jelas-jelas melakukan penipuan yang sama tidak diapa-apakan? Apakah karena bangkai sudah keburu terkenal dan punya backing beberapa ulama besar? Berikut ini pernyataan bangkai yang sangat membagongkan. Contoh aja nggak usah jauh-jauh gini. Misal. Kayak nama nih. Saya ini mantan pendeta. Saya ini mantan S3. Saya ini pernah sekolah, bukan mantan, saya pernah sekolah mencapai grade persiapan doktoral. Di mana? Di Haifa. Kalau itu tidak benar, ya, maka itu menjadi pertentangan yang panjang. Dan saya, pelan-pelan, saya Kainama tidak akan diterima di keislaman. Tidak. Barusan bangkai ngeles lagi. Dulu ngakunya tamatan S3 Haifa Israel. Sekarang dia katakan persiapan doktoral bukan tamatan doktoral Haifa. Ada apa ini? Apa karena bangkai takut sama seperti Arom yang ketahuan sebagai pendeta palsu? Karena keislaman itu adalah satu lingkungan yang kalau dengar berita ditelusuri, diselidikin. Itu Islam tuh. Islam begitu tuh, nggak mau terima Kainama apa adanya. Enak aja, enggak. Selidiki nih orang, ini siapa? Berani-beraninya ngomong gitu nih. Ini siapa? Secara otomatis dan tidak disuruh. Tidak disuruh dan tidak didanai. Tidak. Orang salah satu pasti ada yang cari. Tapi di Islam bukan cuma salah satu, salah banyak. Pasti mereka ada yang mencari dari sumber-sumber yang bisa dipercaya untuk dapat informasi ini. Barusan kita dengar, bangkai katakan bahwa banyak muslim yang mencari tahu tentang pengakuan bangkai sebagai mantan pendeta dan sekolah dari S1 sampai S3 Haifa. Dan dia bilang mencarinya dari tempat yang bisa dipercaya. Tapi anehnya giliran institusi yang resmi mengatakan bahwa bangkai tidak pernah sekolah, kenapa tidak dipercaya? Itu artinya kalian mau saja ditipu oleh bangkai. Berikut inilah klarifikasi dari STT Jakarta yang ditampilkan dalam laman berita STFT Jakarta. Klarifikasi mereka diberi judul tidak ada lulusan STT Jakarta dengan nama Agustinus Christopher Kainama. Klarifikasi mereka berbunyi demikian. Beberapa hari terakhir ini semakin banyak pertanyaan diajukan kepada STT atau STFT Jakarta. Jadi STFT Jakarta itu sama dengan STT Jakarta yang sebelumnya namanya STT Jakarta, tetapi karena akreditasi di Dikti kemudian berubah menjadi STFT Jakarta. Ya. Mengenai saudara Ahmad Kainama alias Agustinus Christopher Kainama. Jadi yang dimaksud Ahmad Kainama itu juga Agustinus Christopher Kainama, itu pribadi yang sama. Jadi maksudnya S Jakarta tidak salah dalam mengklarifikasi ini. Demikian juga ditampilkan foto siapa yang dimaksud Agustinus Christopher Kainama. Fotonya jelas, adalah orang yang mengaku sebagai Ustadz Ahmad Kainama. Ini adalah statement dari tempat yang bisa dipercaya. Jika bangkai merasa dirugikan, silakan melaporkan STT Jakarta. Tapi buktinya, bangkai tidak membantah surat tersebut. Tadi kata bangkai umat Islam tidak akan terima jika bangkai bohong. Tapi faktanya sekolah tinggi yang katanya bangkai tamat dari sana membantah klaim bangkai. Nah, mulai orang-orang mencari. Bahkan orang Kristen sendiri mencari tahu di sumbernya. Ya. Dan saya tidak melarang. Silakan, mau pikirin. Silakan. Kenapa? Ya inilah aku. Kalau tidak terima aku ya nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Nah, penyelidikan membuka. Semakin sesuatu itu tentang Kainama ya, bukan tentang Islam, tentang Kainama, itu dipoles, ditutup, dibikin framing, dibikin bingkai yang beda, itu pada suatu saat akan timbul. Akan timbul siapa Kainama ini. Dari pernyataan bangkai, sepertinya dia membicarakan dirinya sendiri. Semakin tentang dirinya dipoles-poles, dibingkai dengan bagus, lama-lama bau busuknya ketahuan. Buktinya tadi kita sudah dengar pengakuan STT Jakarta. Akan timbul siapa Kainama ini. Siapa? Nah sekarang ini mulai timbul nih. Itu hasil apa? Hasil penyelidikan Andre Tunggal. Ustadz almarhum Insan Mokoginta menyelidiki Kainama di tempat gerejanya Kainama. Lalu Ustadz Ipung
menyelidiki Kainama di tempat Ustadz Kainama. Dondi menyelidiki Ustadz Kainama melalui orang-orang di Bogor. Menyelidiki, semua menyelidiki. Diulik benar-benar. Diulik. Dan ketika mereka menyampaikan, Makin benar. ketika mereka menyampaikan, orang Kristen tidak percaya. Benar? Orang Kristen menolak itu. Menolak. Bangkei bilang orang Kristen menolak hasil penyelidikan Ustadz Moko Ginta, Ipung, dan Dondi. Penyelidikan apa, di mana dan kapan? Semua yang mereka bilang penyelidikan hanya klaim. Fakta yang sangat gamblang yang keluar dari institusi Kristen yang nyata sudah cukup membuktikan bahwa Bangkei pendusta. Jika sekolah STT Jakarta katakan bahwa Bangkei tidak pernah sekolah di sana, masakan kita percaya hasil penyelidikan Moko Ginta, Ipung, dan Dondi? Tapi begitu Andre Tunggal bikin penyelidikan ke Bogor, itu semua orang bingung gitu. Karena ini pendetanya sendiri yang menyelidiki ke tempat saya. Tadinya untuk dipakai untuk menghancurkan saya. Tapi ternyata informasi video itu tidak bisa dipotong. Karena Tidak bisa dipotong. Tidak bisa dipotong. Yang sebenarnya. Iya, niatnya begitu, tapi tidak bisa. Tapi tidak bisa dipotong. Akhirnya terbukalah itu, dan orang-orang Kristen dan Katolik, ini sebetulnya maunya apa nih orang ini? Akhirnya sekarang semua teduh. Teduh, kenapa? Tidak ada lagi yang mengulik-ulik itu. Barusan Bangkei melakukan kebohongan lagi. Katanya Bro Andre melakukan penyelidikan ke gereja Bangkei dan menemukan bahwa yang dikatakan Bangkei tentang dirinya, yang katanya seorang pendeta dan sekolah S1 sampai S3, Haifa, ternyata benar. Faktanya yang ditemukan Bro Andre justru sebaliknya. Bangkei ini bukan seorang pendeta, tapi hanya seorang pemimpin choir gereja dan pemain musik, seperti kesaksian teman-temannya. Saya selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng. Mengambil kuliah yang pertama di Teologi Jakarta S1-nya. Ya. Tidak semua orang yang selesai teologi dengan latar belakang, biasanya ada nama, lalu di belakangnya ada huruf S besar, T besar, H kecil, atau sarjana teologi, otomatis menjadi seorang pelayan yang sering kita kenal sebagai sebutannya adalah pendeta. Dan saya bersyukur kepada Allah, Allah izinkan saya untuk masuk ke dalam situasi tersebut. Dia clear mengatakan dia itu selesai S1 di STT Jakarta Menteng, dan dia bilang bahwa yang tamat STT, STH itu gelar sarjana teologi tidak semua jadi pendeta, tapi dia bilang dia jadi pendeta. Apa yang terjadi? Apakah benar ini perkataan dari Kainama? Ya, aneh. Saya tahu banget dia. Jadi tahun-tahun segitu dia bilang sudah menamatkan sekolah. Ya, ya saya tahu banget lah. Maksudnya GPIB Sebot Bogor itu gereja besar. Ya. Yang masuk melayani di GPIB Sebot itu rata-rata untuk pendeta yang boleh dibilang itu Senior. senior, yang untuk menuju emeritus, artinya untuk pensiun ya. Itu silakan. Nanti gini, kalau memang pernah melayani sebagai apa? Pendeta itu yang kita katakan namanya kita KMJ, Ketua Majelis Jemaat. Ya. Ada urutan dari pertama pendeta atau KMJ yang ada di Sebot Bogor. Nanti bukunya saya lagi cari. Ini mendadak aja. Itu ada datanya. Nanti bisa kasih ya. Silakan saya kasih. Silakan untuk nanti teman-teman bisa baca. Kalau ada namanya Agus Kainama, silakan rumah saya diambil. Ya, rumah saya diambil, mobil saya boleh diambil. Kalau ada nama pendeta ditulis di situ ada namanya Agus Kainama, rumah saya, mobil saya, mangga, free. Gitu. Kalau ada yang penonton semua yang bisa menunjukkan bukti yang valid, apa? Kalau dia valid. Oke. Ini valid. Kita dengar bersama bagaimana temuan Bro Andre yang justru membuktikan kebohongan Bangkei, bahwa teman-teman satu gereja Bangkei membantah dan bahkan berani taruhan jika benar Bangkei pernah jadi pendeta. Tadi Bangkei bilang sekarang tidak ada yang mau mengulik lagi soal kependetaannya. Orang Kristen sudah bosan menunjukkan berbagai bukti kebohongan Bangkei kepada umat Islam. Tapi, mungkin orang Islamnya tidak peduli jika Bangkei berbohong selama menguntungkan, jadi dakwah Bangkei jalan terus. Kita tunggu apakah Dondi Tan berani menciduk Bangkei dan menginterogasinya seperti kepada si Arom pendeta gadungan.
Sakti. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Saya dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sekali lagi nama saya Kai, nama saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di Haifa. Tapi itu semua bohong. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sekali lagi nama saya Kai, nama saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sampai kapan begini, bertobatlah sebelum ajal menjemputmu. Sejak tahun 2009 sampai dengan hari kemarin, alhamdulillah hari Sabtu minggu kemarin, alhamdulillah Allah percayakan sudah 778 orang yang Allah percayakan untuk saya tuntun syahadat. Dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Nah, lo ketahuan ya, bohongin orang ya.